Halo minasan konnichiwa. Oke, di video kali ini kita akan belajar lagi tentang ungkapan ya guys. Nah, ungkapan kali ini tuh yang biasa dipakai orang Jepang ketika marah-marah. Pastinya ada beberapa ungkapan yang familiar nih guys, karena kamu pasti sering dengar di anime atau drama. Nah, tapi perlu diingat ya guys, ungkapan-ungkapan ini cenderung kasar dan gak sopan. Jadi kalian perlu hati-hati banget kalau mau pakai ungkapan-ungkapan ini ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Di ungkapan yang pertama kalian pasti udah familiar ya guys sama kata-kata ini. Ya, ucapan ini sebenarnya kasar banget. Jadi kalian nggak boleh pakai sembarangan. Ungkapan ini dibacanya damare, atau secara kasarnya artinya diem lu gitu ya. Kata damare ini sebenarnya berasal dari kata damaru ya teman-teman. Artinya diam. Nah, damare ini adalah bentuk perintahnya. Tapi perintah di sini perintah kasar banget. Biasa kalau kalian dengar orang Jepang ngucapin ini sambil marah-marah. Damare! Misalnya kayak gitu ya guys. Nah, jadi kalau kalian mau pakai, lihat aja dulu situasinya ya guys. Jangan sembarangan dipakai. Berikutnya yang kedua, ada ungkapan dari yurusanai. Nah, yurusanai ini berasal dari kata yurusu ya teman-teman. Artinya itu memaafkan. Nah, jadi yurusanai adalah bentuk negatifnya. Jadi artinya tidak akan kumaafkan. Nah, orang Jepang kadang-kadang kalau nyebut ini, i-nya kadang-kadang nggak dibaca guys. Jadinya yurusa. Tapi artinya sama aja ya, nggak akan dimaafin. Misalnya aja, zettai yurusa. Artinya pasti nggak akan gua maafin. Ungkapan yang ketiga. Ungkapan ini cukup kasar ya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau make. Akazanai no? Nah, artinya kalian bisa baca sendiri ya guys. Biasanya orang Jepang pakai ini kalau lawan bicaranya lagi ngelakuin kesalahan yang fatal. Bakazanai no omae. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Selanjutnya nomor 4. Ada kata shine. Pastinya kalian udah familiar ya guys. Kata shine ini berasal dari kata shinu yang artinya mati. Mirip dengan bentuk nomor 1 tadi, shine ini adalah bentuk dari perintah. Jadi kalau shinu artinya mati, shine itu kalian artinya nyuruh orang lain mati. Kalian harus hati-hati banget pakai kata-kata ini guys, karena ini kasarnya kasar banget. Ungkapan nomor 5. Pasti kalian udah pada familiar nih guys sama kata-kata ini. Urusai. Ya, pasti kalian udah nebak artinya berisik. Ungkapan ini sering banget keluar di anime ya guys. Jadi kalian perlu hati-hati banget pakai kata-kata ini. Jangan sembarangan. Sebenarnya orang Jepang bisa pakai ini ketika lagi marah ataupun lagi bercanda. Kalau bercanda itu biasanya ketika lagi dibully. Dibulinya tuh dibully perkataan, tapi mereka tahu itu konteksnya bercanda. Mereka bilang, urusai nah. Jadi kalau kalian mau pakai ketika bercanda, sesuaiin aja sama situasinya ya guys. Yang keenam, ada fuzakeruna. Ini juga sering banget dipakai sama orang Jepang ketika marah. Fuzakeruna ini artinya jangan main-main. Atau bisa juga jangan bercanda. Biasanya orang Jepang bilang gini, fuzakeruna yo. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Yang ketujuh, ini juga menarik nih guys. Ikage ni shite yo. Atau bisa juga, ikage ni shite. Nah, biasanya orang Jepang pakai kata-kata ini kalau lagi berdebat parah. Ingat ya guys, ungkapan ini dipakai ketika marah banget. Jadi ini sangat-sangat nggak sopan. Kalau orang Jepang udah bilang kayak gini, biasanya itu marah banget. Nah, jadi kalian hati-hati aja ya. Ungkapan nomor 8, pastinya kalian udah familiar nih sama kata-kata ini. Kuso atau kusotare. Artinya tuh sialan ya guys. Nah, kalian harus hati-hati banget pakai kata-kata ini. Jangan sembarangan. Karena bisa bikin orang sakit hati. Kata ini juga sebenarnya bisa digabung sama kata yang lain guys. Misalnya kusohito. Artinya orang sialan. Nah, kasar banget kan? Makanya kalian harus hati-hati. Berikutnya nomor 9. Ada kata yamero. Ini mirip sama ikage ni shite yang tadi ya guys. Kata yamero ini berasal dari kata yameru, artinya berhenti. Nah, yamero ini adalah bentuk perintah, tapi yang kasar. Artinya hentikanlah. Kalau kalian bilang kayak gini, berarti kalian artinya minta orang lain untuk berhenti melakukan sesuatu. Kadang orang Jepang juga pakai yo di belakangnya guys. Misalnya, yamero yo. Tapi kalau artinya sama aja ya guys. Yang terakhir ada bakayaro. Pasti kalian udah sering banget dengar kata ini ya guys. Ini tuh ungkapan yang benar-benar kasar dan bisa bikin orang tersinggung. Jadi jangan sembarangan pakai kata-kata ini guys. Ini artinya kita sensor ya guys. Pastinya kalian udah ngerti juga. Biasanya orang Jepang pakai kata-kata ini dengan nada yang tinggi. Jadi kata ini tuh punya nuansa penghinaan ya guys. Jadi kalau bisa hindari aja penggunaan kata ini.
Oke, itulah tadi guys 10 kata-kata yang biasa dipakai orang Jepang ketika lagi marah. Perlu diingat sekali lagi guys, 10 kata-kata tadi itu punya nuansa yang jelek. Jadi pastinya kata-kata tadi itu nggak sopan. Orang Jepang biasanya pakai ketika emosinya tuh udah nggak ketahan. Jadi kalian perlu hati-hati banget kalau mau pakai. Oke, segitu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.